warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan tentang kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kamelia Putri. Nama saya Nita Felicia. Nama saya Hendy Trianggoro. Kami dari kelompok 5. Menurut saya sendiri, stunting itu kan kondisi yang ditandai dengan kekurangan tingginya badan apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Apa sih penyebab stunting ini? Kekurangan asupan gizi dan nutrisi pada anak sehingga progres pertumbuhan kembang anak pada balita tidak berjalan sesuai pada umumnya. Upaya pencegahannya itu adalah memberikan asupan makanan dan minuman yang mengandung gizi, nutrisi yang cukup untuk memenuhi tumbuh kembang pada anak serta memeriksakan secara berkala tumbuh kembang pada anak. Biasanya kan di komplek atau di suatu daerah yang memang terkadang ada yang posyandu keliling atau emang posyandunya yang netap gitu kan, biasanya memang ada di setiap beberapa bulannya. Nah, ibu-ibu yang memang sudah memiliki bayi itu bisa mengecek ke sana gitu. Cek kesehatannya. Iya, cek kesehatannya. Apakah anak yang ibu lahirkan itu kembangnya itu memang udah semestinya atau dia itu ini kan stunting gitu ya. Oke, jadi aku sekarang mau dengerin pendapat dari Hendy tentang stunting di Indonesia itu gimana sih, Hendy? Kalau untuk stunting ya, di sini saya bakal mengambil kutipan dari WHO tentang stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting ini permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di Indonesia ya, seperti yang dibahas di debat capres kemarin, di mana stunting itu menjadi topik yang hangat dan dapat dibawakan oleh para kandidat capres tersebut. Penyebab dari stunting yaitu karena kalau menurut saya asupan kalori yang tidak kuat, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosio atau ekonomi, atau bisa kita sebut kemiskinan. Terus juga ada pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat yang kurang tentang stunting. Lalu ada pengaruh dari bahan-bahan makanan, itu juga termasuk berpengaruh terhadap tumbuh kembang dari anak tersebut. Lalu di sini kita membahas tentang apakah stunting itu bisa dicegah. Stunting itu bisa dicegah pada saat dari remaja dan dari balita juga bisa dicegah. Kalau dari remaja kita bisa mengonsumsi tablet penambah darah. Kalau dari balita kita dapat menerapkan mengkonsumsi ASI dari orang tua ibunya, yang dimana kita juga tahu kalau ibunya juga harus gizinya dan nutrisinya tercukupi agar dapat memberikan ASI yang cukup untuk anak dan berkualitas. Dan juga itu juga yang dapat mencegah stunting itu gaya hidup dari orang tuanya dan anaknya juga harus sehat dan tidak mengonsumsi makanan yang kurang baik lah, agar stunting itu dapat dicegah dan dihindari oleh masyarakat di Indonesia. Oke, makasih Hendy, tadi udah dijelasin sama Kamila juga udah dijelasin. Terus
aku mau nanya juga sih soal, kan tadi sempat dibahas juga sama Hendy di bagian yang itu ya, yang menjaga pola hidup sehat, pola makan gitu. Nah, kira-kira di Indonesia ini makanan apa aja sih yang harus dihindari gitu untuk menjaga pola hidup sehat dan juga untuk bisa mencegah stunting ini? Nah, dari Kamelia gimana? Tentunya makanan yang harus dihindari itu seperti junk food-junk-foodan, makanan yang mengandung pengawet, seperti Indomie, terus Makanan instan. ya makanan instan juga, sama makanan cepat saji lah pokoknya. Terus juga makanan yang berlemak gitu, Iya. kayak gorengan, itu juga gak baik buat kesehatan. Terus gaji-gaji yang di soto itu juga nggak baik guys. Terus di Indonesia juga seperti yang kita tahu, kalau untuk makanan cepat saji pasti kan didampingi oleh minuman bersoda, dimana itu dapat memperburuk kesehatan pada masyarakat. Dan saya juga tidak setuju apabila makanan cepat saji juga minumnya itu minuman bersoda, itu dampak untuk kesehatannya kurang bagus, kayak bisa buat kanker, stroke, kayak gitu bisa Liver juga bisa. itu bisa disebabkan oleh makan makanan yang tidak sehat seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu juga ada daging olahan. Nah, Daging kalengan. ya itu juga kayak sosis, kornet, itu juga walaupun menurut masyarakat enak, tapi untuk kesehatan itu kurang bagus karena itu bisa menyebabkan penyakit di jantung dan diabetes. Lalu ada minuman-minuman berenergi kayak extra juice, lalu kuku bima, karena minuman tersebut kurang baik bagi kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam jangka panjang. Iya. Mengandung gula yang banyak juga. Ya betul, kadar gulanya itu tinggi dan kafeinnya bisa meningkatkan tekanan darah, yang dimana itu meningkatkan tekanan darah kurang bagus untuk kesehatan, dan hormon stres, itu meningkatkan hormon stres. Dan Oke, makasih Kakak Amin dan Kakak Hendy. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin soal ini. Nah, sekarang aku ada pertanyaan tentang kalau misalnya menurut pendapat kalian, program-program pemerintah apa aja sih yang harus dilakukan, harus disebarluaskan untuk membantu masyarakat ini untuk mengurangi tingkat stunting, terus juga untuk membantu masyarakat agar bisa terbebas dari risiko terkena penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit yang jangka panjang yang mematikan, itu bagaimana sih? Ya, program-program pemerintah yang harus memang untuk dikembangkan lagi, bukan hanya untuk di kota-kota saja, tapi untuk di pelosok-pelosok desa itu seperti BPJS, KIS, kesehatan dan asuransi kesehatan. Terus dan biasanya juga kan ada posyandu keliling atau pengobatan gratis gitu. Jadi itu tuh harus disebarluaskan sampai ke pelosok-pelosoknya gitu loh, supaya memang yang di pelosok-pelosok itu memang dapat kebagian bantuan juga, agar memang supaya mereka juga dapat Memeriksakan kesehatan mereka gitu. Iya, memeriksa kesehatan mereka juga gitu. jadi kayak nggak hanya di kota aja gitu yang fasilitasnya tercukupi. Jadi di desa juga Terjangkau. ya bisa dijangkau dan mendapatkan pelayanan yang sama. Kalau untuk BPJS juga kita ada gimana ya? Ada rasa dari masyarakat BPJS kayak kurang gitu. Ada perbedaan pelayanan. Oh, seperti kesenjangan. Ya kesenjangan dalam pelayanannya. Kayak yang dari BPJS itu mendapatkan pelayanan yang berbeda dari masyarakat yang di rumah sakit itu Secara langsung yang umum. yang membayar langsung gitu sama. Jadi untuk pelayanannya kayak apa ya? Lambat gitu. Iya lambat.
kalau dipersulit. dipersulit juga di rumah sakit umum biasanya tuh kayak kita tuh dipersulit terus dilama-lamain gitu guys ya. Jadi ya untuk BPJS juga kalau untuk BPJS ya nggak semua rumah sakit itu bisa menerima BPJS. Ada juga masih rumah sakit swasta yang nggak bisa BPJS itu nggak bisa diakses oleh BPJS. Iya, nggak semua rumah sakit. Jadi itu kekurangan lah dari segi BPJS. Dan untuk asuransi kesehatan marak terjadi penipuan pada asuransi kesehatan, di mana yang pengguna asuransinya banyak yang nggak dibayar gitu. Oh, banyak yang bisa keluar Ya, nggak bisa ininya keluar. waktu dibutuhkan, jadi tidak bisa digunakan gitu ya. Iya gitu tuh. Jadi saya harap untuk program-program pemerintah tentang kesehatan juga harus ditingkatkan lagi, karena kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama lah di Indonesia ini. Oke, jadi sekian pembahasan kita dari topik tadi. Jadi untuk kesimpulannya kurang lebih itu, di Indonesia ini sekarang sih yang sepertinya sedang cukup marak isunya di dunia kesehatan itu adalah kasus stunting, dan di mana kasus stunting ini banyak terjadi di kalangan anak-anak, balita, dan juga kita berharap semoga kasus stunting di Indonesia ini dapat segera dituntaskan, dan juga pemerintah agar dapat membenahi layanan-layanan kesehatan yang telah dijalankan seperti tadi BPJS dan juga layanan-layanan lainnya. Kita juga berharap kayak capres, cawapres itu yang teman-temannya, calon-calonnya itu lebih aware terhadap masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Seperti kayak kita tahu dari kubu Prabowo kan katanya mau mengatasi masalah stunting dengan membagikan makan siang gratis gitu, sama susu kan kayak gitu. Itu juga menjadi nilai plus dalam mengatasi tingkat kesehatan yang ada di Indonesia ini. Iya. Kita juga berharap pemerintah yang lain dapat lebih memperhatikan masalah-masalah di dunia kesehatan, karena anak-anak yang memiliki gizi yang kurang baik itu juga kita gimana ya, sebagai pemerintah harus mencari solusinya agar masalah-masalah tersebut tidak ada di Indonesia ini lagi, atau bisa ditiadakan. Dan juga semoga layanan-layanan kesehatan yang sudah ada itu juga bisa menjangkau juga untuk masyarakat di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau oleh ini biasa ya, seperti layanan kesehatan biasa gitu-gitu. Jadi untuk masyarakat yang masih belum begitu awam dengan pemeriksaan medis seperti itu, agar mendapatkan layanan medis yang tepat, dan juga mereka dapat memberikan edukasi juga kepada anak-anak dan juga kepada orang tuanya dan juga kepada masyarakat. Salah satu solusinya juga pemerintah dengan menyelesaikan masalah di bidang kesehatan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di Indonesia, karena dengan meningkatkan kualitas kesehatan, jadi tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga dapat lebih meningkat setiap tahunnya. Jadi kita berharap pemerintah lebih memperhatikan bidang kesehatan di Indonesia ini. Ada tambahan lagi apa kita tutup? Kita tutup aja. Oke, kita cukupkan diskusi kita pada kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.